Shalom saudaraku yang kekasih. Pada saat yang indah ini kita akan mendengarkan renungan singkat yang saya akan bawakan, berjudul Kuasa Doa. Tapi sebelum saya memulai renungan ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kemuliaan kerajaan surga, syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah bagi kami. Pada saat ini hamba akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pimpin dan sertai kami agar renungan ini bisa menjadi pedoman, menjadi fondasi yang baik untuk pelayanan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Shalom. Pada saat ini saya membawakan renungan singkat yang berjudul Kuasa Doa. Dalam hidup kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita lewati, kita harus selalu berdoa. Saya mempunyai sedikit ilustrasi bagaimana perjalanan saya untuk berkuliah. Pada waktu saya lulus SMA di Kupang, saya bingung mau kemana. Awal rencana saya adalah saya ingin ke kuliah di Ungklab di Manado. Namun kehendak Tuhan lain, saya dipanggil ke Unai. Dan saya bingung. Doa saya adalah bagaimana saya mendapatkan uang tiket untuk berangkat ke sini. Saya berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menolong saya. Dan pada waktu itu saya mendapatkan jawaban. Saya dipanggil oleh teman saya. Dia berkata, ayo kita ke rumah saya, kita kerja tanam sayur di sana dan kita jual untuk mendapatkan hasil dan beli tiket. Saya waktu itu kebetulan ada teman yang mengajak. Saya senang karena punya teman. Dan di sana kami bekerja sekitar 3 bulan lamanya. Akhirnya saya mendapatkan apa yang saya inginkan, uang tiket pesawat untuk berangkat ke Bandung. Dan puji Tuhan, apa yang saya doakan itu tercapai. Di dalam Alkitab ditulis di dalam Yeremia 29. Di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-12, di situ mengatakan bahwa dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kita datang kepada Tuhan untuk berdoa meminta apapun yang kita mau, jika Tuhan kehendaki, itu akan terjadi. Dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, kita mengalami banyak cobaan, kita mengalami banyak tantangan dalam kehidupan kita. Namun kita selalu bawakan di dalam doa sehingga Tuhan membantu kita dalam kehidupan kita apapun yang kita jalani. Kemudian saya berangkat dari Kupang. Saya berangkat naik pesawat. Namun hal yang di dalam hati saya yang saya pikirkan adalah ini kali pertamanya saya keluar dari Kupang dan kali pertamanya saya naik pesawat. Saya sendiri bersama dengan ada saudara saya. Kami pertama kali naik pesawat. Bagaimana sehingga kami bisa sampai dengan selamat? Kami tidak tahu harus bagaimana, harus check in bagaimana, jalannya kemana. Tapi saya berdoa bahwa Tuhan tolong tunjukkan orang-orang yang bisa menuntun kami. Dan akhirnya kami ke bandara. Di sana saya mulai bertanya dan ada satu bapak yang dia juga mau ke Bandung. Dan saya bersyukur doa saya dijawab. Ada orang yang menuntun kami. Jadi kemanapun dia pergi kami ikut.
Setelah tiba, kami karena transit di Surabaya, setelah kami tiba di Surabaya, saya bingung lagi mau kemana. Karena bapak ini tadi izin, katanya saya ke toilet sebentar. Tapi sudah mau check in lagi, dia tidak muncul-muncul. Akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan, bagaimana ini? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu mau kemana. Tiba-tiba ada bapak-bapak juga. Ternyata dia pernah di Kupang. Kami mulai bercerita dan dia mau ke Bandung juga. Dan cerita akhirnya kami check in. Saya ikuti dia dan naik pesawat, akhirnya tiba dengan selamat. Apa yang kita mau saksikan dari cerita ini adalah besarnya kuasa doa. Bagaimana kalau saya tidak berdoa, saya tidak meminta Tuhan untuk menuntun saya tidak meminta Tuhan untuk memberikan orang yang saya bisa bertanya atau yang bisa menuntun saya. Di dalam buku Matius 21 ayat 22, Matius 21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat yang ke-22, di sana dikatakan bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apapun yang kita minta dalam doa kita dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Dia yang menciptakan alam, bumi dan segala isinya. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Kita percaya bahwa apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Kita bawakan dalam doa, karena doa, kuasa doa itu sangat besar. Sebagai ayat terakhir, saya ingin berikan kepada kita di dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Di dalam Yakobus 5 ayat 16. Di sini mengajarkan kepada kita manusia saling hidup berdampingan. Kita sebagai umat Tuhan di dalam gereja, dimanapun kita berada, kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan. Di ayat yang ke-16 ini mengatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Ketika kita bangun pagi dari tempat tidur kita masing-masing, kita berdoa bahwa Tuhan akan menuntun hidup kita sepanjang hari yang kita lalui. Apapun tantangan kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan sertai kita, asalkan kita selalu berdoa dan minta tuntunan Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita. Kiranya firman atau renungan singkat ini bisa menjadi berkat dan bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Sebelum saya menutup renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana besarnya kuasa doa itu, sehingga kami bisa percaya bahwa apapun yang kami minta di dalam Tuhan, itu dapat dikabulkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin.